Ini Kang Emil ini setelah lulus kuliah dari arsitek ITB, Andre. Iya. Kemudian memilih bekerja katanya di luar negeri, Amerika. Kenapa nggak di luar negeri kayak Tasik, Ciamis? Kenapa lebih ke luar negeri? Tes dulu ITB singkatan dari Nah, tuh. Mau saya plesetin nantinya dimarahin ya kan? Saya jalan teh botol kan salah. bukan Institut Tambal Ban juga bukan. Oh itu memang Saswi tuh suka begitu, Institut Tamalban salah. Coba bisa diceritakan nggak? Iya, saya sekolah di arsitektur ITB karena dari kecil hobinya kan menghayal. Kalau Mang Sule kan menghayalnya di kamar mandi lah ya. Kalau saya di ruang. Ya, emang benar. Saya menghayal di kamar mandi, akhirnya terciptalah lagu. Karena paling cepat di kamar mandi. Iya betul. Nah setelah itu 2 tahun di Bandung ada rezeki suruh magang di Amerika. Jadi pergilah ke New York itu. Amerika. Ke Amerika. Sampai susah. Pas di sana setahun Krismon 97 yang. Nah saya diberhentikan dari pekerjaan. Terus kata bosnya dulu, Ridwan, panggilnya Ridwan ya. Ini kami kena krisis. Kamu akan saya pulangkan lagi ke Indonesia atau kamu nyari kerja sendiri gitu. Padahal kan saya tuh udah pergi di Cengkareng udah dadah gitu udah. Kan pulang katanya aduh kumaha gitu. Akhirnya saya bilang udahlah jangan dipulangkan, saya nyari kerja sendiri. Nah disitulah ngelamar kerja kayak film-film tahun 70-an. Bawa map itu. Bawa map, cari pekerjaan. Kan bawa motor berat, bawa map. Kemudian dilecehkan 2 kali. Dilecehkan waktu itu. Iya, karena kan saya lulusan Indonesia. Waktu ngelamar ke kantor di Amerika itu, kamu lulusan mana? ITB, sugan teh apalen gitu ya. Ternyata enggak. Oh nggak bisa. Yang kerja di sini hanya lulusan Harvard, MIT, Columbia, jika cinta Laura gini. Wow. Becek ada ojek. Akhirnya saya tahu kalau di negeri lain kita itu harus percaya diri, Mang. Waktu diwawancara kan gayanya gini ya, orang Sunda tehnya. Mohon. Nah itu dianggap rendah diri kalau di sana. Nah, di sana itu harus pede. Ya, pede ya. Kamu bisa komputer nggak waktu wawancara? Kalau itu pertanyaannya di Indonesia kan jawabnya ya sedikit-sedikit. Di sana nggak bisa. Akhirnya pas wawancara ketiga, emang kamu bisa komputer? Saya nggak hanya bisa Pak, saya ini guru komputer waktu sekolah dulu gitu. Gara-gara kalimat itu, dia yakin saya pede, makanya diterima. Diberhentikan lagi, gara-gara visanya telat diperbaharui. Nah pada saat diberhentikan yang kedua, istri itu lagi hamil 8 bulan. Jadi waktu anak saya lahir, saya itu statusnya pengangguran di Amerika itu. Di Amerika pengangguran. Ya. Tapi Allah itu maha bijaksana lah. Gara-gara statusnya miskin kota, sehingga anak saya itu lahirnya gratis. Kalau bayar itu bisa sampai 50 juta sekali ngelahirin. Sekali ngelahirin. Tapi Gratisnya itu dari mana? Ada surat keterangan kayak SKTM lah, surat keterangan orang miskin. Orang miskin ya, surat keterangan miskin. Tapi di Amerika Tapi dia miskinnya di Amerika, jadi ada gaya dikit. Miskin tapi gaya. Nah, setelah itu saya merasa cukup, mau sekolah aja kan gitu. Alhamdulillah terima S2 di sana. Alhamdulillah. Dan sekolah di Amerika lebih gampang daripada di ITB. Gampangnya gimana? Di ITB itu IP saya di bawah 3. Dan dosennya garalaknya. Di Amerika itu IP saya mendekati 4. Kok bisa? Karena suasana belajarnya memang kayak friends gitu. Santai banget ya Kang ya? Iya santai. Nggak penuh dengan tekanan ya? Kok nggak di kelas, di padang rumput, juga di film-film gitu lah ya. Nah disitulah ternyata belajar yang menyenangkan itu kalau guru sama murid nggak berjarak kayak di budaya kita. Kayak teman aja. Kalau di kita kan ada istilahnya guru kencing berdiri, murid belecetan. Guru kecil berlari. Guru kencing berdiri, murid yang bayar.